Kan oh, oke, sudah. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, teman-teman, kita on cam dulu pembukaan biar para center kita, Mbak Novita, bisa semangat untuk memberikan materinya. Yuk, kita on cam yuk. Virtual background-nya sudah saya kirimkan di Zoom, di chat Zoom. Silakan bisa digunakan. Baik, sembari menunggu teman-teman on cam, sebelum kita mulai, agenda review research yang ke-57 sudah ke-57 ya. Kita berdoa dulu, semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas dan membaca artikel yang sangat menarik yang berjudul Does Working Memory Moderate the Effect of Fading on Mathematic Performance? Yang akan dibacakan dan dibahas oleh Mbak Novita Murti Lareta. Namun, sebelum kita ke agenda inti, kita dengarkan dulu motivasi pagi dari Ibu Endah dan sambutan dari Ibu Endah selaku Chief Scientist dari Pusat Unggulan IPTEX, Indonesian Center for Cognitive Load Research. Kepada Ibu Endah, dipersilahkan. Terima kasih Bayu. Selamat pagi semua. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ini banyak yang sudah on kamera. Saya pakai two devices karena laptop saya kameranya tidak jalan, jadi saya pakai HP untuk video dan pakai suara, tapi saya pakai layar laptop untuk nanti menyimak artikel yang akan dibacakan oleh Novita. Seperti yang sudah diketahui, artikel ini berjudul Does Working Memory Moderate the Effect of Fading on Math Performance? Kalau di artikel-artikel sebelumnya kita banyak bercerita tentang worked example, jadi bagaimana kita belajar dari contoh pemecahan masalah yang sudah ada, baru kemudian melakukan latihan problem solving sendiri, belajar problem solving. Jadi tidak langsung problem solving dengan memeras otak untuk mencari jawabannya, strateginya, malah kebanyakan hal itu menyebabkan extraneous cognitive load, sehingga kita tidak fokus pada strategi problem solving, malah cari-cari cara segala macam cara dihalalkan, padahal bukan cara-cara yang matematis. Kenapa kita nggak sanggup melakukannya? Karena extraneous cognitive load dan karena kita tidak memiliki pengetahuan awal yang cukup. Dari sekian banyak penelitian yang sudah ada, untuk novices, kita akan belajar lebih mudah jika diberikan work example terlebih dahulu. Tapi ternyata tidak sembarang work example bisa dipakai dasar untuk belajar. Ada strategi untuk menyajikannya. Kita sudah mempelajari sebelumnya ditambah self-explanation. Nanti akan dibahas lagi di sini work example yang ditambah self-explanation. Kita sudah belajar work example yang ada elaboration-nya, jadi proses oriented dan product oriented work example. Kita sudah belajar work example yang ditambahi dengan motivational prompts. Kita sudah belajar work example dalam materi geometri, dalam materi soal cerita. Beda materi, beda penyajian, beda efek, beda cara, beda prinsip. Sehingga ada banyak sekali prinsip-prinsip yang perlu kita ikuti dalam mendesain work example. Nah, faded example. Ini salah satu pengembangan dari work example. Siswa setelah memiliki pengetahuan awal yang cukup, tetapi dia belum lancar betul, ada ada kemungkinan, ada potensi siswa belajar lebih baik kalau diberi faded example. Tapi faded example yang seperti apa? Sebetulnya desain faded example juga belum banyak yang mengeksplorasi. Mahasiswa saya yang dulu ya sudah lulus ya di S2 Pendidikan Matematika sudah ada yang pernah meneliti faded example, tetapi kemudian berikutnya lebih banyak yang ke worked example karena memang roadmap penelitian saya lebih cenderung ke memodifikasi worked example. Tapi ini kita kembali mengangkat lagi
topik Vedit example dan ini bagian tesis yang sedang dikerjakan oleh Novita. Jadi agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain mungkin work example, ini Novita Vedit example. Tapi memang ini sebuah topik yang masih jarang diteliti. Meneliti work example saja, idenya masih banyak sekali ya yang bisa dikembangkan. Tapi why not? Jika ada yang mengembangkan Vedit example, kapan belajar matematika itu kita mendesain pembelajarannya itu dalam wujud Vedit example. Kapan nggak work example lagi, tapi Vedit example. Oke, nah kita belajar lebih detail. Vedit example itu sudah ada sejak tahun 2000-an, jadi sudah lebih dari 15 tahun yang lalu. Ini adalah publikasi tahun 2025. Kalau kalian lihat, submission-nya itu 27 Agustus 2024 dan baru accepted-nya 17 April 2025. Memang selama itu proses publikasi karena publikasi itu melibatkan reviewer yang punya kapasitas. Mereka itu orang-orang sibuk. Editor itu juga gak gampang juga cari reviewer, orang-orang sibuk. Nah, memang harus sabar ya. Dan sabar itu sebuah nilai-nilai dasar yang tidak mudah tidak mudah kita miliki. Tetapi untuk memilikinya perlu proses untuk belajar. Yang tapi katanya kata orang-orang yang sudah senior, belajar sabar itu seperti belajar ilmu seumur hidup. Jadi ya sabar, sabar. Ya sabar, tapi karena membutuhkan waktu yang panjang, maka perlu pengaturan waktu yang baik. Jadi kalau memang sudah ada target, selesai kapan, maka kita atur waktunya. Kita tahu kalau itu waktu untuk publikasi membutuhkan berbulan-bulan, kapan mau target lulusnya, kapan publikasinya diperlukan, itu diberi deadline, dibuat timelinenya. Oke, kecuali kalau publikasinya tanpa timeline, jadi submit udah lupain, ngerjain, submit lagi, ngerjain. Tapi itu enaknya kalau sudah jadi akademisi. Kalau masih sekolah, perlu dibuat deadline. Oke. Em, nah, kita lihat nih, kalau British Geology, jadi ini kan dari BJEP, jurnalnya. Abstraknya itu perbagian. Jadi ada background, aims, methods, results, conclusion, dipisah-pisah. Seperti artikel saya yang di BCEP, saya publish 2 kali di BCEP. Itu abstraknya begini. Kemudian ada latar belakang, kemudian, nah kalian nanti, semoga kalian sudah scroll down di papernya, beda dengan paper-paper yang lain, yang kadang-kadang pertanyaan penelitian itu terintegrasi, tertulis di dalam paragraf. Kalau ini, pertanyaan penelitiannya tertulis dalam kalimat tanya. Nanti kita sama-sama pelajari ya, Novita ya. Tolong teman-teman dibantu ditunjukkan pertanyaannya dalam kalimat tanya yang seperti apa. Nah, kalau kita mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, mungkin ya disertasi sudah mulai bisa berkembang pertanyaan penelitiannya seperti artikel ya. Kalau yang tesis dan skripsi kan belum. Ini pertanyaannya coba kita perhatikan. Variabel bebas, variabel terikat, nulisnya bagaimana? Apakah main effect 1, main effect 2, interaction effects, atau pertanyaan teoritik? Kita pelajari itu, yang tulisan di dalam artikelnya ya. Kemudian bagian metode. Ada sesuatu yang belum pernah kita belum pernah kita ikuti, tapi artikel ini memberikan contoh bagaimana merekrut 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 participants ya. Merekrut participants-nya kalau penyajian sampelnya sudah seperti biasanya, detail, ada demographic background-nya yang ditulis, kemudian ada sesuatu yang baru juga yang di sini belum kita pelajari, yaitu working memory pathway. Oke, nanti Novita yang akan membacakan, kemudian tentang cognitive load measures. Nah, ini kan juga pakai self rating seperti yang biasa kita pakai. Kalau kita biasanya pakai 9 point scale, ini nanti pakai 7 point scale. Tapi juga sama-sama memang hanya satu pertanyaan. Coba nanti kita lihat apa yang ditulis dalam penjelasan tentang variabel terikat cognitive load-nya dan instrumennya.
Kemudian perhatikan bahwa di dalam bagian metode itu di screenshot materinya. Seperti halnya kalau kalian sedang menulis bab 3 atau bab 4 ya, saya minta screenshot materinya. Oke? Oke, itu sudah banyak diikuti bagian results, data-data, kemudian statistik. Nanti sama-sama kita pelajari. Dan saya juga ingin mahasiswa ketika baca artikel, baca juga referensinya. Kalian coba lihat sebaran referensinya. Tahun berapa aja. Ada yang baru, ada juga yang memang yang sudah lama. Tapi ya kebanyakan yang baru, jadi ada tahun 2000-an, ada tahun sekitar 2020-an juga. Hmm. Ada yang lama juga tahun 1987. Tapi banyak yang lebih baru. Banyak yang paling tidak 10 tahun yang lalu lah. Hmm. Saya berharap di tulisan-tulisan mahasiswa saya nanti, baik di laporan tesis, skripsi maupun disertasi, juga seperti ini referensinya, sebarannya dari yang awal boleh, silahkan dari artikel-artikel yang lama, tetapi juga diupdate artikel-artikel yang terbaru, paling tidak yang 10 tahun terakhir. Jadi hari ini seperti 3R sebelumnya, read, review, research, kita belajar tidak hanya kontennya, konsepnya, tidak hanya tentang bagaimana penelitiannya dilakukan, tetapi juga perhatikan bagaimana penulis menyajikan idenya di dalam tulisan artikelnya ini, sehingga tulisannya ini bisa kita jadikan model. Oke, so penulisnya Dana Miller Cotto dan Josh Medrano, dua-duanya dari University of California, Berkeley, USA. Baik, saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih untuk Bayu, Novita, Nindi, dan teman-teman semua yang sudah mempersiapkan acara ini, yang sudah mau belajar bersama. Mari kita saling memberi semangat. Mari kita isi jiwa dan raga kita dengan bacaan-bacaan yang baik, supaya kita terus tumbuh, supaya kita menjadi seorang yang pikirannya lebih terbuka, lebih mudah menerima masukan, kritikan, saran, dan semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kita sudah komit di dalamnya. Oke, terima kasih semuanya. Ayo semangat, catatannya disiapkan. Terus semangat, semangat terus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah atas sambutan dan motivasi yang telah diberikan. Selanjutnya kita memasuki kegiatan inti yaitu penyampaian materi atau pembacaan artikel oleh Mbak Novita. Apakah Mbak Novita sudah siap? Udah, Kak. Kok Pak? Saya masih mas-mas Mbak. Kak, Oh Kak, saya kira Pak. Sorry. Oke, Kakak Bayu, Bang. baik kalau Mbak Oke. Novita sudah siap, waktu silahkan Mbak Novita bisa mempresentasikan artikelnya. Saya persilahkan. baik, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu. Mhm. Apakah sudah terlihat? Sudah Sudah. bisa Ya, dibesarin dikit ya kayaknya ya Bayu ya. Iya, di Zoom Satu mungkin ya. 150. Ya, sudah. Oke. baik. Perkenalkan, saya Novita Mutilareta. Pada pagi hari ini saya akan mereview artikel dengan judul Does Working Memory Moderate the Effect of Fading on Math Performance? Jadi, apakah memori kerja ini memoderasi efek pemudaran atau fading pada performa matematika? Untuk yang pertama ada abstrak, latar belakangnya. Teori beban kognitif ini menunjukkan bahwa pembelajar pemula itu mungkin memiliki kapasitas memori kerja yang terbatas. Oleh karena itu, materi yang sulit dapat membebani kognitif dan menghambat pembelajaran.
To remedy this atau untuk mengatasi masalah ini, maka pendukung teori telah menyarankan penggunaan berbagai bentuk contoh soal terstruktur atau work example seperti metode fading. Nah, metode ini dilakukan dengan penghapusan langkah-langkah masalah secara berurutan hingga pembelajar dapat menyelesaikan secara mandiri. Namun, belum jelas bagaimana memori kerja dapat memoderasi efek dari strategi instruksional ini. Untuk tujuannya, penelitian ini untuk menguji apakah memori kerja mempengaruhi performa pada metode Weighted Work Example. Nah, metodenya menggunakan partisipan kelas 6 sebanyak 114, kemudian akan dilakukan secara acak ke dalam 4 kelas. Kelas pertama ada work example with self-explanation prompt, kedua ada fading with self-explanation prompt, ketiga ada fading only, kemudian yang keempat ada problem solving. Nah, mereka ini akan diberikan 3 tautan pekerjaan rumah. Yang pertama ada tes awal atau pretestnya, kemudian akan dilakukan interferensi selama 3 hari, dan yang terakhir akan dilakukan tes akhir atau post-test. Untuk soal-soal yang diberikan berupa soal geometri, menggunakan tutor komputer daring atau aplikasi assessment. Nah, kemudian hasilnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam performa tes akhir di antara berbagai kondisi, di mana fading ini menunjukkan efek size terbesar dari tes awal ke tes akhir. Selain itu, pengetahuan awal juga memoderasi efek dari metode fading ini. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke latar belakang. Nah, kegagalan dalam mengembangkan keterampilan matematika di tingkat sekolah dasar dan menengah dapat menghambat keberhasilan di perguruan tinggi, serta dalam mengejar karir dalam bidang STEM. Nah, di sini peneliti berargumen bahwa strategi instruksional yang memperhitungkan perbedaan individu dalam kemampuan kognitif, terutama perbedaan dalam cognitive load dan working memory ini, akan meningkatkan pembelajaran matematikanya. Nah, peneliti berhipotesis bahwa perbedaan individu dalam memori kerja atau perbedaan memori kerja dalam setiap individu siswa itu dapat mempengaruhi bagaimana siswa merespon teknik instruksional yang berbeda pula. Karena strategi semacam ini mungkin memiliki tuntutan yang bervariasi pada memori kerja masing-masing siswa. Kemudian untuk strategi instruksional yang mendukung pembelajaran. One strategy heavily studied in mathematics learning is work example. Jadi strategi yang banyak dipelajari dalam pembelajaran matematika itu adalah work example. Nah, seperti yang kita tahu bahwa manfaat dari belajar work example itu dalam matematika itu banyak. Seperti work example itu increase learning in classroom work. Jadi, work example dapat meningkatkan pembelajaran dalam tugas-tugas kelas. Kemudian, study work example also improves student ability to solve problems similar to those or more complex than those they study. Jadi, mempelajari work example itu juga meningkatkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah yang serupa dengan yang telah mereka pelajari, atau bahkan masalahnya itu lebih kompleks daripada yang telah mereka pelajari. Selain itu, work example juga reduce atau mengurangi waktu belajar dibandingkan ketika kita itu hanya belajar dengan pemecahan masalah secara mandiri. Nah, dalam faded work example ini atau fading, langkah-langkah penyelesaian remove atau dihapus secara berurutan dari contoh soal terstruktur untuk diselesaikan oleh pembelajar sampai mereka dapat memecahkan masalah secara independently atau secara mandiri. Nah, dalam beberapa kasus di metode fading ini diterapkan, seorang siswa itu pertama-tama harus mempelajari work example secara penuh.
Kemudian harus memahami kondisi masalahnya, langkah-langkah yang harus dilakukan berikutnya, kondisi tujuan, dan solusinya. Kemudian, langkah-langkah tersebut dihapus secara berurutan dalam serangkaian soal hingga siswa dapat menyelesaikan soal tanpa bantuan. Nah, dalam situasi pembelajaran fading ini terdapat dua jenis, yaitu forward fading dan juga backward fading. Nah, untuk forward fading itu eksperimenter atau instruktur memberikan scaffolding pada bagian masalah siswa dengan menghapus langkah pertama secara bertahap, lalu langkah kedua. Jadi penghilangannya itu dimulai dari langkah pertama dan kedua, begitu seterusnya sampai terakhir. Sedangkan untuk backward fading itu menghapus langkah terakhir dan langkah sebelum terakhir hingga siswa dapat menyelesaikan seluruh masalah tanpa bantuan. Jadi untuk backward fading itu pengurangannya dimulai dari langkah yang terakhir. Selanjutnya, eh, pada strategi instruksional ini menunjukkan bahwa pembelajar pemula atau novice learner dapat fokus pada pembangunan skema untuk belajar memecahkan masalah daripada menggunakan sumber daya kognitifnya untuk menentukan langkah-langkah di antara berbagai kondisi masalah yang ada. Nah, fading atau faded work example ini dapat mengurangi beban kognitif karena selaras dengan tingkat pengetahuan pembelajar. Seiring dengan bantuan yang dihapus secara bertahap, pembelajar ini menghadapi masalah dengan langkah-langkah solusi yang sedikit lebih sedikit. Berpotensi juga menurunkan beban kognitif mereka. Nah, the current study hipotesis. Nah, penelitian saat ini itu berhipotesis bahwa beban kognitif akan berbeda berdasarkan apakah pembelajar itu menerima bantuan selama pembelajaran. Jadi, apakah menerima fading atau pembelajaran seperti biasa, business as usual, BAU. Namun, peran memori kerja dalam memoderasi efek fading masih belum jelas, sehingga diperlukan eksplorasi lebih lanjut. Kemudian adalah peran memori kerja dalam belajar dari pembelajaran. Nah, in cognitive science, working memory is defined as a mental storage system that process information and constantly monitor its status or achieve a goal. Jadi, working memory itu didefinisikan sebagai penyimpanan mental yang memproses informasi dan terus-menerus memantau statusnya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, memori kerja ini terbukti dapat memoderasi pengaruh berbagai strategi pembelajaran. Work example dirancang untuk mengurangi beban kognitif. Nah, dengan mempelajari contoh dapat menjadi lebih efektif bagi peserta didik yang memiliki kapasitas memori kerjanya rendah. Menghilangkan langkah-langkah penyelesaian secara bertahap atau dilakukan fading itu dapat mendorong siswa untuk mengingat informasi dari contoh sebelumnya dan menerapkan pada soal baru untuk menyelesaikan langkah-langkah yang hilang. Penelitian ini eh, investigate atau menyelidiki peran memori kerja dalam fading for student learning mathematics. Jadi bagaimana memori kerja ini bekerja dalam fading pembelajaran matematika. Nah, beberapa penelitian itu menemukan bahwa memori kerja ada yang tidak memoderasi efektivitas dari work example ini. Sedangkan penelitian lain itu juga menunjukkan bahwa siswa dengan pengetahuan awal rendah memperoleh manfaat yang lebih besar dari work example. Selain itu, anak-anak diketahui lebih bergantung pada memori kerja dibandingkan remaja maupun orang dewasa dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, this study extend prior work by examining if, for example, memory capacity moderate the effect of fading. Jadi strategi
Fading ini mengharuskan siswa mempertahankan informasi dari soal-soal sebelumnya untuk menyelesaikan soal baru. Nah, oleh karena itu, di satu sisi, strategi fading mungkin lebih menguntungkan bagi siswa yang memiliki kapasitas memori kerja yang cukup untuk mempertahankan informasi tersebut tidak lagi tersedia di hadapan mereka. Di sisi lain, strategi fading juga dapat membantu anak-anak yang masih memerlukan petunjuk atau pengingat karena keterbatasan kapasitas memori kerja yang mereka miliki. Untuk penjelasan self-explanation atau penjelasan mandiri, ini memadukan contoh work example dengan penjelasan mandiri dapat meningkatkan pembelajaran dengan mendorong siswa untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan awalnya. Nah, menjawab pertanyaan why atau mengapa mendorong pemrosesan yang mendalam. Karena pembelajar membentuk hubungan, membuat aturan, dan merefleksikan proses pemecahan masalah mereka. Nah, namun self-explanation prompt juga dapat membebani memori kerja karena siswa harus mempertahankan informasi dari masalah-masalah sebelumnya sambil menanggapi perintah tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk penelitian ini disebutkan bahwa studi kami juga mengeksplorasi apakah efektivitas self-explanation bervariasi tergantung dari karakteristik siswa dan kompleksitas tugas. Jadi self-explanation ini mungkin akan bergantung pada karakteristik siswanya sendiri atau pada kompleksitas tugas yang diberikan. Nah, untuk the current study atau penelitian saat ini, itu dalam penelitian ini metode fading diterapkan dalam tugas pekerjaan rumah daring dan menilai efektivitasnya, memastikan seberapa besar beban kognitif dan memori kerja mempengaruhi performa. Nah, seperti yang disebutkan dalam artikel ini dituliskan bahwa pertanyaan penelitian ini dibagi menjadi 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada perbedaan dalam pembelajaran ketika membandingkan kondisi berbasis contoh example based dengan pembelajaran seperti biasa atau business as usual? Kemudian yang kedua, apakah memori kerja memoderasi efek dari fading? Kemudian yang ketiga, apakah ada perbedaan dalam beban kognitif ketika membandingkan kondisi berbasis contoh dengan pembelajaran seperti biasa? Dalam penelitian ini terdapat 3 pertanyaan. Kemudian, dihipotesiskan bahwa dengan performa memori kerja itu lebih rendah akan menerima manfaat paling besar dari metode fading karena mereka membutuhkan scaffolding paling banyak. Sebaliknya, siswa dengan memori kerja yang lebih rendah mungkin tidak mendapat manfaat dari metode fading ini yang disertai self-explanation karena perintah tersebut dapat membebani lebih banyak informasi yang harus diperhatikan. Jadi fading itu akan memberikan manfaat untuk siswa novice, tetapi jika fading itu diberikan self-explanation, itu justru akan membebankan lebih banyak informasi bagi siswanya. Dihipotesiskan juga dari penelitian ini bahwa siswa dalam kondisi pembelajaran biasa akan menilai beban kognitif mereka lebih tinggi atau mereka akan merasakan beban kognitifnya itu tinggi. Kemungkinan karena mempertahankan beberapa sumber informasi dalam pikiran akan terasa seperti kelebihan beban kognitif atau cognitive overload. Selanjutnya adalah metode untuk sampelnya. Sampel penelitian ini mencakup kelas-kelas matematika, sekolah menengah di wilayah Timur Laut, Atlantik Tengah, dan Barat Amerika Serikat. Jadi, guru-guru itu direkrut melalui pengiriman email massal untuk menjajaki minat dalam memberikan instrumen pengukuran penelitian ini sebagai pekerjaan rumah kepada siswa dengan persetujuan dari orang tua.
Nah, berdasarkan cara pengumpulan data menggunakan situs bimbingan assessment, semua data ini dianonimkan untuk melindungi identitas siswa. Nah, meskipun demikian, the study sample include 11 teacher and their student. Jadi, sampel penelitian ini mencakup 11 guru matematika dan siswanya mereka. Diperoleh sebanyak 114 dari lebih dari 11 kelas yang menyelesaikan tes awal pretest untuk penelitian ini. Tetapi hanya 73 yang dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian. Nah, usia mereka rata-rata adalah 11,7 tahun. 73 tadi dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada pemecahan masalah atau pembelajaran seperti biasa, itu sebanyak 16. Kemudian work example with self-explanation itu ada 20. Fadingnya ada 22. Dan fading with self-explanation itu ada 15. Untuk materialsnya atau materinya, tes awal atau akhir, pre atau post test. Nah, tes awal ini terdiri dari 17 problem tentang menghitung luas permukaan, calculating the surface area and volume, dari bangun ruang 3 dimensi untuk mengukur pengetahuan awal mereka. Nah, tes yang sama juga akan diberikan sebagai tes akhir. Perbedaannya hanya pada nilai numerik pada soal-soal tersebut. Kemudian untuk memori kerja, nah partisipan ini akan diberikan working memory battery atau WOMBAT. Nah, itu. Jadi yang tertanam dalam platform pembelajaran daring assessment untuk mengukur memori kerja mereka. Nah, partisipan disajikan adaptasi komputer dari reverse digit span. Mereka diperlihatkan rangkaian angka secara visual dan diminta untuk mengetikkan ke dalam kotak teks dengan urutan terbalik. Nah, jadi pertama itu mereka itu akan diberikan 2 kali uji coba, latihan untuk mengetik dan membalikkan angka di komputer itu. Nah, misalnya saat tes dimulai, komputer akan memunculkan beberapa digit angka secara visual di layar. Permainan dimulai dari tingkat yang paling mudah, yaitu 2 digit angka. Misalnya, di layar itu muncul angka 58. Nah, kemudian siswa itu tidak boleh mengetik sama persis dengan yang muncul, melainkan harus mengetik dari belakang ke depan. Jadi, siswa harus mengetik 8-5 di kotak yang telah disediakan. Nah, itu akan terus berlanjut. eh, Rangkaian angkanya juga akan bertambah dari 2 digit menjadi 3 digit. Misalnya nanti di layar ada 149, kemudian siswanya harus menuliskan 941. Seperti itu. Sampai 4 digit, 5 digit, dan maksimal adalah ini 11. Sebanyak 11 digit yang harus dikerjakan. Tetapi siswa ini akan diberikan tantangan. Tes ini juga akan berhenti jika siswa melakukan 4 kali kesalahan berturut-turut. Jika sudah salah 4 kali, komputer menganggap itu adalah batas maksimal ingatan siswa. Lalu tes ditutup dan siswa diminta lanjut ke tugas berikutnya. Nah, untuk tes working memory battery atau WOMBAT ini dilakukan pada saat eh, dilakukan pretest atau pada hari pertama. Setelah siswa mengerjakan pretest, kemudian siswa harus mengisi working memory battery ini. Kemudian untuk cognitive load-nya digunakan skala Likert untuk menilai usaha mental pembelajar selama pembelajaran yang terdiri dari 7 poin skala mulai dari sangat-sangat mudah hingga sangat-sangat sulit untuk menilai persepsi beban kognitif mereka. Nah, partisipan dimulai
untuk menilai seberapa mudah atau sulit menurut mereka setelah mempelajari materi tersebut selama fase interferensi. Jadi mengisi cognitive load-nya itu pada hari yang kedua, tiga, dan keempat. Kemudian untuk training material, eh, partisipan ini akan disajikan 18 soal dalam 3 sesi penelitian ini, dengan 6 soal disajikan per sesi. Nah, penjelasannya pada hari yang pertama atau on the first day of the experimental, itu siswanya disajikan 6 soal berkaitan dengan surface area atau luas permukaan. Kemudian 6 soal berikutnya pada hari yang kedua itu menyajikan soal-soal tentang penyelesaian volume. Kemudian pada interferensi yang ketiga itu kombinasi antara luas permukaan dan juga volume. Nah, untuk kondisi fading, pada soal pertama satu langkah dihapus, yaitu pada bagian jawaban. Kemudian untuk soal kedua, 2 langkah dihapus, yaitu langkah sebelum terakhir dan jawaban. Untuk soal ketiga, 3 langkah dihapus. Kemudian untuk soal yang keempat, 4 langkah dihapus. Dan soal yang kelima, itu 5 langkah dihapus. Untuk soal keenam, partisipan disajikan hanya dengan perintah soal saja. Jadi berangsur-angsur hilang sehingga soal yang terakhir itu siswa harus mengerjakan secara mandiri. Nah, untuk prosedur dalam penelitian ini, setiap partisipan itu akan dikirimi tautan untuk berpartisipasi pada setiap hari eksperimen. Nah, partisipan pertama-tama diberikan tes awal atau pretest dan working memory on the first day of the study. Jadi dilakukan pretest dan juga harus mengisi working memory battery. Nah, dalam 3 hari berikutnya, partisipan ini diberikan rangkaian 6 soal yang sama per sesi. Semuanya memiliki bentuk contoh soal terstruktur. Tadi kan sudah dibagi menjadi 4 kondisi ya, atau 4 kelompok. Jadi mereka sudah menyelesaikan sesuai dengan kondisi mereka, misalnya menjelaskan beberapa langkah atau menyelesaikan masalah yang satu atau beberapa langkahnya telah dihapus. Kemudian untuk bagian self-explanation prompt, ini mencakup satu pertanyaan per soal yang meminta partisipan untuk menguraikan langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau pengetahuan relasional antar konsepnya. Misalnya ini, why did we divide the total volume by 3? Mengapa kita membagi volume total dengan 3? Nah, partisipan dalam kondisi pembelajaran biasa atau business as usual diminta untuk menyelesaikan 6 soal secara mandiri pada gambar yang pertama. Nah, ini merupakan contoh masalah untuk yang pertama, business as usual condition within assessment. Jadi, siswa dengan kondisi belajar seperti biasa itu diminta menyelesaikan 6 soal secara mandiri. Contoh soal yang pertama itu seperti ini. Kemudian, mereka yang berada dalam kondisi contoh soal terstruktur dengan perintah penjelasan mandiri dihadapkan pada rangkaian soal yang sama. Jadi untuk yang kedua, soalnya masih sama mengenai prisma. Nah, yang bagian ini adalah work example. Sudah ada penjelasan work example-nya. Kemudian ada dengan self-explanation condition. Jadi di bagian penjelasan work example-nya ada bagian self-explanation-nya yang harus diisi siswa. Nah, namun mereka diminta untuk mempelajari soal pertama, ketiga, dan kelima sebagai work example-nya. Kemudian diminta untuk menanggapi pertanyaan tentang proses pemecahan masalah. Mereka kemudian diminta untuk menyelesaikan masalah yang serupa. Ini dilakukan agar tetap konsisten dengan kondisi pembelajaran seperti biasa. Kemudian
Untuk kondisi fading berisi soal-soal yang sama dengan kondisi pembelajaran seperti biasa dan kondisi work example dan self-explanation ini. Jadi untuk gambar yang ketiga ini merupakan eh, fading dengan aplikasi assessmentnya. Nah, untuk kondisi fading ini, pada soal pertama, satu langkah dihapus. Nah, ini kan ada tanda tanya, ini bagian langkah yang dihapus, yaitu langkah terakhirnya. Kemudian, untuk soal kedua, akan dilakukan dua langkah yang dihapus, yaitu langkah sebelum terakhir dan jawaban. Untuk soal yang ketiga, tiga langkah yang dihapus. Untuk soal yang keempat, empat langkah yang dihapus. Untuk soal yang kelima, lima langkah yang dihapus. Dan untuk soal yang terakhir, itu partisipan disajikan hanya dengan perintah soalnya saja. Demikian pula untuk kondisi yang fading with self-explanation condition. Jadi sama pada kondisi fadingnya, pada bagian yang terakhir ini eh, siswa harus mengisi sendiri berapa jawabannya, tetapi ditambah dengan self-explanation-nya yang harus diisi oleh siswa. Kemudian juga bertahap, nanti langkah-langkahnya juga akan dihilangi, sama seperti yang fading, hanya ditambah bagian self-explanation-nya ini. Kemudian untuk penjelasannya pada hari yang pertama itu pengumpulan data, partisipan diberikan tes awal untuk menentukan pengetahuan mereka tentang bangun tiga dimensi sebelum interferensi. Kemudian juga akan diberikan working memory battery atau WOMBAT. Kemudian pada hari yang kedua hingga keempat akan dilakukan interferensi, yaitu dilakukan tadi perlakuannya, diberikan 6 soal setiap harinya, jadi ada 18. Kemudian yang pada hari yang kelima atau terakhir itu akan dilakukan tes akhir dengan format yang sama seperti tes awal, hanya beda eh, angka numeriknya. Kemudian untuk resultnya, nah data analitik plan-nya ini berdasarkan penelitian ini ternyata terdapat 33 dari observasi yang dihasilkan itu hilang. Nah, oleh karena itu diatasi dengan 100 kali multiple imputation atau RMICE. Kemudian metode analisisnya itu yang akan digunakan ada linear regression untuk hubungan pretest posttest dan juga interaksi memori kerjanya. Kemudian ada juga dilakukan dengan t-test untuk perbandingan beban kognitifnya. Dan ada koreksi statistik menggunakan Bonferroni correction untuk menjaga keakuratan hasil analisis data yang banyak. Nah, ini untuk skemanya. Day one itu ada pretest, wombat, kemudian day 2 sampai 4 ini ada intervention, dan juga ada cognitive load questionnaire, dan yang terakhir itu ada post-test dan demografi. Nah, untuk baseline balance-nya, sebelum interferensi ini dimulai, peneliti itu mengecek kemampuan awal atau pretest dari siswa. Hasilnya itu secara umum kemampuan awal siswa di berbagai kelompok eksperimen itu setara atau seimbang. Tetapi ditemukan bahwa kelompok kontrol atau belajar seperti biasa itu memiliki skor awal yang sedikit berbeda secara signifikan dibandingkan kelompok fading, yaitu 0,4. Nah, setelah inferensi selesai, kemudian peneliti ini melihat skor tes akhir atau post-test mereka. Jika hanya melihat nilai post-test murni antar kelompok, secara statistik itu tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Artinya, nilai akhir dari keempat kelompok tersebut terlihat mirip atau
sama secara sekilas. Nah, karena nilai pretest setiap kelompok agak berbeda, membandingkan nilai post-test saja tidak adil, maka peneliti ini ingin melihat seberapa besar peningkatan atau progresnya dari pretest ke post-test menggunakan Hedges. Oke, ini ya. Kemudian kemudian dari mengukur itu akan diperoleh ini kelompok fading biasa itu mengalami peningkatan paling tinggi dan memberikan efek sangat besar yaitu 1,08. Kemudian untuk kelompok fading dengan self explanation itu 0,93 dan untuk kelompok contoh soal BE itu 0,24. Nah, kesimpulannya metode fading, baik biasa maupun dengan penjelasan mandiri itu terbukti jauh lebih efektif dalam mendongkrak performa belajar matematika siswa dari waktu ke waktu dibandingkan metode belajar biasa atau hanya melihat contoh soal. Kemudian dilanjutkan untuk pertanyaan, apakah ada perbedaan dalam pembelajaran ketika membandingkan kondisi berbasis contoh dengan pembelajaran seperti biasa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti itu melakukan analisis regresi untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi nilai akhir atau postes siswa. Ada dua temuan. Yang pertama, kemampuan awalnya itu sangat berpengaruh. Nilai pretest merupakan prediktor terkuat bagi nilai akhir siswa. Artinya, siswa yang dari awal sudah punya modal nilai bagus, cenderung mendapat nilai akhir yang bagus pula. Kemudian yang kedua, metode fading terbukti paling unggul di antara semua metode yang diuji, hanya kelompok fading yang menunjukkan peningkatan nilai akhir yang signifikan secara statistik jika dibandingkan dengan kelompok belajar biasa atau BAU. Nah, ini dapat dilihat ya teman-teman pada fading condition ini P-nya itu 0,03. Selanjutnya pada tabel 5, peneliti ini juga menganalisis apakah kapasitas memori kerja siswa atau wombat yang telah diisi oleh siswa itu mempengaruhi keberhasilan dalam metode belajar ini atau tidak. Nah, hasil menunjukkan tidak ada interaksi signifikan antara memori kerja dengan kondisi belajar apapun. Efek utama dari memori kerja itu sendiri tidak signifikan. Kesimpulan dari ini adalah keunggulan metode fading ini tidak bergantung pada tinggi atau rendahnya memori kerja. Metode fading terbukti memberikan hasil belajar yang secara signifikan lebih tinggi daripada metode konvensional, terlepas dari kapasitas memori kerja bawaan mereka. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah memori kerja ini memoderasi efek dari kondisi? Nah, dapat dilihat pada tabel 6 ini, pada bagian pretest, itu nilai P-nya itu kurang dari 0,01. Artinya nilai awal siswa itu menentukan nilai akhir mereka. Nah, pada bagian fading, ini P-nya adalah 0,05. Metode fading ini secara nyata terbukti menaikkan skor akhir siswa sebesar setengah standar deviasi dibandingkan kelas biasa. Kemudian dilihat juga pada bagian interaksi, yaitu fading working memory atau work example working memory. Nah, di sini P-nya itu lebih besar dari 0,5. Artinya tidak ada efek interaksi. Tingkat memori otak siswa tidak mempengaruhi kesuksesan metode belajarnya.
Kemudian untuk tabel yang ketujuh ini, kelompok fading ini akan digabungkan. Jadi ada fading biasa dan fading self-explanation itu oleh peneliti dalam penelitian ini digabungkan menjadi satu kelompok besar dengan disebutnya kelompok fading. Nah, kelompok fading gabungan ini dibandingkan dengan kelas biasa. Nilai P-nya menjadi sangat bagus, yaitu 0,005. Saat datanya digabungkan, agar menjadi lebih kuat, terbukti bahwa metode fading ini jauh lebih unggul daripada metode belajar biasa. Nah, peneliti mengecek lagi interaksi memori kerja di kelompok gabungan ini, dan nilai P-nya tidak signifikan. Jadi tetap konsisten, memori kerja anak tidak mendikte suksesnya dari metode fading ini. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga, apakah ada perbedaan dalam beban kognitif ketika membandingkan kondisi berbasis contoh dengan pembelajaran seperti biasa? Nah, result itu indicate atau hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam beban kognitif di antara kondisi-kondisi yang ada. Nah, ini akan dijelaskan pada bagian diskusi. Berkaitan dengan contoh soal terstruktur, belum banyak penelitian yang menguji apakah memori kerja ini menjelaskan mekanisme dasar dari contoh soal terstruktur dengan metode fading. Nah, karena metode fading ini seringkali meresapkan langkah-langkah dalam serangkaian soal, maka penelitian ini berhipotesis bahwa proses ini mungkin memerlukan memori kerja untuk mempertahankan informasi di dalam pikiran dan menerapkannya pada kumpulan soal baru berikutnya dalam rangkaian tersebut. Nah, the result of the present study indicate that working memory was not a significant moderator of fading. Jadi, berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa memori kerja bukan merupakan moderator yang signifikan bagi metode fading. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di dalam sampel penelitian, manfaat dari metode fading ini tidak dimoderasi secara berarti oleh tingkat pengetahuan awal dari siswa. Kemudian untuk selanjutnya juga diamati bahwa siswa dalam kondisi fading itu menunjukkan peningkatan pembelajaran yang signifikan secara nyata dari tes awal ke tes akhir dibandingkan dengan siswa dalam kondisi pembelajaran seperti biasa. Nah, our analysis did not reveal a significant interaction between fading and cognitive load. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada interaksi signifikan antara metode fading dengan beban kognitif. Nah, temuan kami atau temuan penelitian tidak memberikan bukti bahwa siswa dengan beban kognitif sedang memperoleh manfaat yang lebih besar dari metode fading. Ada kemungkinan bahwa persepsi beban kognitif dalam penelitian ini kurang berkaitan dengan kapasitas memori kerja, melainkan lebih dipengaruhi oleh tingkat kesulitan materi. Jadi lebih ditekankan pada kesulitan materinya dibandingkan dengan kapasitas memori kerja masing-masing siswa. Nah, kesulitan materi mungkin memainkan peran lebih signifikan dalam penilaian beban kognitif dibandingkan dengan manipulasi eksperimental itu sendiri. Kemudian, peneliti juga terkejut bahwa ditunjukkan dalam tabel korelasi, memori kerja dan beban kognitif itu tidak berkorelasi secara signifikan dalam penelitian ini. Nah, meskipun secara teori kedua hal ini mirip, kurangnya kejelasan definisi operasional dan sifat pengukuran beban kognitif membuat keduanya tidak berhubung dalam data lapangan. Hmm. Kemudian juga ditemukan penemuan menarik dan tidak terduga bahwa
tidak melihat adanya perbedaan antara kondisi contoh soal terstruktur dengan kondisi pembelajaran seperti biasa. Nah, bisa jadi perintah penjelasan mandiri justru memunculkan efek ini redundancy. Jadi, di mana perintah tersebut memicu siswa untuk fokus pada informasi yang sudah ada di dalam soal, sehingga pada dasarnya mereka itu menerima informasi tersebut dua kali. Jadi, tidak ada perbedaan itu karena menurut eh, hasil dari penelitian ini mengindikasikan karena adanya efek redundancy itu. Kemudian, eh, terkait hal tersebut, salah satu keterbatasan dari penelitian ini juga dapat dilihat pada tidak ada kondisi yang hanya menyajikan contoh soal terstruktur saja, atau work example only, atau hanya perintah penjelasan mandiri saja, self-explanation only. Nah, meskipun kondisi ini tidak diperlukan berdasarkan pertanyaan penelitian, ketidakhadirannya membuat interpretasi data menjadi lebih rumit karena menjadi tidak jelas apakah penjelasan mandiri itu membantu atau justru menghambat pembelajaran. Nah, finally, akhirnya berkaitan dengan poin kami di atas, kami mengakui bahwa penelitian ini memang kekurangan kekuatan statistik. Salah satu keterbatasan utama dari penelitian ini adalah kekuatan statistiknya, khusus untuk pengujian moderasi dan perbedaan beban kognitif. Kemudian untuk yang kedua, itu keterbatasan lainnya adalah bahwa langkah-langkah di seluruh kondisi tidak dibuat konstan, sehingga dapat memicu masalah dosis atau dosis isu. Untuk kesimpulan akhirnya, mungkin pelajaran penting dari penelitian ini adalah adanya kebutuhan yang lebih besar untuk memahami perbedaan antara beban kognitif dengan proses kognitif lainnya dalam pembelajaran. Nah, sangat penting juga untuk memahami berbagai faktor seperti pengetahuan awal siswa, sumber daya kognitifnya, dan tingkat kesulitan materi pembelajaran. Nah, pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana materi pembelajaran dapat membantu atau menghambat pembelajaran akan sangat berharga bagi guru maupun pembelajar dalam meningkatkan pengetahuan matematika secara luas. Baik, untuk mereview artikel ini dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novita, artikel yang sangat menarik sekali ya. Hmm, Ternyata meskipun tidak signifikan secara statistik, tetap eh, itu sebagai hasil penelitian. Oke, baik. Apakah untuk peserta ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan artikel yang dibacakan? Izin Mas Bayu. Oke, silakan Bapak. Saya tidak bertanya, tetapi tadi menarik kaitannya dengan penggunaan skala Likert untuk apa namanya yang rating scale di cognitive load itu satu. Terus yang kedua catatan menarik juga menurut saya keterbatasan penelitian. Nah, itu yang sering banyak terjadi. Biasanya keterbatasan penelitian itu kan kebanyakan kalau deskripsi itu biasanya waktu, terus yang lainnya. Padahal kalau di buku panduan jelas gitu kaitannya dengan metodologi atau hal-hal yang terkait dengan desain. Jadi melalui artikel ini ya kita belajar apa namanya kaitannya juga dengan keterbatasan penelitian. Itu terus yang ketiga ternyata ya tergantung kita mau ini nggih apa saya juga belajar sih sebenarnya banyak tadi kaitannya dengan gimana merangkai hasil gitu, hasil apa dari desain awal kita, terus hasil di lapangan seperti apa dengan penjelasan Mbak Novita yang saya kira sangat baik lah. Saya hari ini apa namanya belajar banyak. Itu saja Mas Bayu tanggapan dari saya. Mungkin nanti ada tambahan dari Bu Endah atau yang lainnya. Matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru atas tanggapan yang diberikan. Kepada Bapak Ibu peserta yang lain, apakah ada tanggapan, pertanyaan?
Kalau boleh saya menambahkan Oke, atau memperkuat yang tadi disampaikan Pak Heru. oke, silakan Ibu. Iya, jadi eh, menariknya di sini. Jadi kan ada pretest, ada post-test, ada 4 kelompok eksperimen. 4 kelompok eksperimen kan ya Novita ya? Betul, Ibu. Hmm. Tapi meskipun 4 eksperimen ini bukan 2 kali 2, tapi 4 yang berbeda. Dia itu menganalisisnya nggak 2 kali 2 ANOVA seperti kita biasanya. Atau ANOVA satu jalur juga enggak. Ya kan? Jadi dia itu menganalisisnya dengan banyak cara, tapi bukan cara yang biasanya kita pakai. Jadi oke, pertama mungkin dia juga sudah coba pakai ANOVA, mungkin, tapi nggak ada informasi yang diperoleh. Bisa jadi kan? Lalu dia berusaha cari teknik yang lain. Dia analisis pretestnya. Kemudian ternyata dia analisis pretestnya, perbedaan antara 4 kelompok ya. Ada yang berbeda signifikan, ada yang tidak. Tapi dia analisis post-testnya per dua-dua kelompok. Jadi pakai uji T. Uji T itu kan membandingkan 2 kelompok. Ya enggak? Oke. Kalau ANOVA itu membandingkan lebih dari 2 kelompok. Nah, dia ada 4 kelompok eksperimen, tapi dia bandingkan secara bertahap. Dua-dua. Mungkin Novita bisa bantu saya share screen lagi yang bagian results. Tadi Novita sudah menjelaskan, dan saya ikut menyimak. Terima kasih, Novi. Suara kamu tuh enak banget didengar, empuk itu. Apa? Results, 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 ya, results. Like, baseline ya, resultsnya ini analytic plan-nya, jadi rencananya baseline balance. Nah, we run full t-test. Jadi dia t-testnya itu ada satu yang hasilnya negatif 2,13 dan P-nya 0,04, ya kan? Jadi BAU dibandingkan dengan fading. Terus BAU dibandingkan dengan work example dengan self-explanation. Yang T-nya hasilnya negatif 1,39, tapi tidak signifikan. Dibandingkan dengan fading dengan explanation FSA, T-nya sama dengan negatif 1,83. P-nya sama dengan 0,8, tidak signifikan. Tapi ada pretestnya yang ada perbedaan signifikan. Kalian tahu maksudnya nggak? Ketika pretestnya ada kelompok yang berbeda secara signifikan. Artinya pengetahuan awal di 2 kelas ini yang diberi garis bawah hijau oleh Novita, BAU dengan fading itu pengetahuan awalnya ada perbedaan signifikan. Artinya kondisi awalnya ada yang berbeda. Gitu nggak? Jadi kondisi awalnya tidak seimbang semuanya, meskipun sudah ada random. The experimental condition did not differ from each other, yang fading dan WE, fading dan FSA, dan WE dan FSA. Post testnya tidak ada yang signifikan kalau dibandingkan dua-dua dengan pasangan yang sama. Nah, ini kan seperti yang disampaikan Pak Heru tadi, meskipun hasil post testnya tidak ada perbedaan signifikan, tapi ini penelitinya nggak menyerah, dicoba pakai analisis yang lain. Ternyata pretestnya ada yang berbeda secara signifikan. Lalu dia coba pakai modeling. Modeling itu pakai apa? Regresi. Analisis regresi. Jadi dia pakai analisis regresi ini. Pakai analisis regresi, coba tapi sebelum saya menjelaskan yang analisis regresinya, di sini coba perhatikan yang warna kuning yang dikuningi oleh Novita, itu ada hedges G. Oke, kalau kita biasanya analisis menggunakan ANOVA, karena pakai ANOVA maka kita pakai partial eta squared untuk menjelaskan effect size.
Jadi besarnya pengaruh variabel bebas ke variabel terikat di dalam kondisi eksperimen-eksperimen itu seberapa besar? Hitungannya pakai partial eta square karena kita pakai 2 kali 2 ANOVA. Nah, ini pakai t-test, uji T. Uji T itu hanya membandingkan dua kelompok. Kalau uji T menggunakan dua kelompok, kita nggak pakai partial eta square. Biasanya pakai Cohen's D. Nah, tapi dia ini pakai Hedges G. Kenapa? Mesti ada alasannya di sini. Kenapa pakai Hedges G? Dia jelaskan Hedges G provides a better estimate for small sample size. Jadi ini sample size-nya small. Jadi kalimat setelah yang dikuningi oleh Novita, ada kalimat HSG provides a better estimate for small sample size. Jadi teknik analisis yang digunakan itu dijelaskan kenapa pakai itu. Oke, nantinya di tesis skripsi disertasi juga gitu ya. Oke, dia pakai HSG, dia menjelaskan effect size-nya berapa. Itu di kalimat-kalimat selanjutnya. Kemudian ke bawah, oke, oke, ini deskriptif statistik biasa, rata-rata harus ada standar deviasi. Perhatikan berapa desimal belakang koma, konsisten. Oke, minimal dan maksimal dimasukkan. Oke, kemudian per kelompok atau per kondisi eksperimen. Ini tabel 2, tadi sudah dibacakan. Sampel size-nya 24, 231, 29, 21. Tapi dia bilang sampel size-nya kecil ya. Menurut dia gitu, kecil ya. Oke lah. Mungkin yang 21 ini yang dianggap kecil dan 24. Kita biasanya kan sekitar 30 kan. 29, 30, 31, 32 itu. Ini ada yang sekitar 20 dan 21 dan 24. Jadi banyaknya sampel tidak seimbang antar kelompok eksperimen. Itu yang juga kemudian menentukan teknik analisisnya pakai yang mana. Oke, kita lewatin ya. Oke, jadi sudah dibanding-bandingkan. Dan kalau kita lihat tadi, intervensi di 4 kelompok eksperimen itu kan tidak seperti faktorial design, tetapi 4 hal yang berbeda. Makanya itu juga menjadi alasan juga kenapa dia bisa juga pakai t-test, bukan pakai ANOVA satu jalur. Tapi bisa juga kenapa dia nggak pakai ANOVA satu jalur, karena ANOVA satu jalurnya tidak memberi informasi yang lebih detail. Bisa juga seperti itu. Toh, gini, kalau kita melakukan ANOVA satu jalur, membandingkan 3 kelompok atau 4 kelompok sekaligus, kemudian ada perbedaan yang signifikan, pada akhirnya kita melakukan uji T juga per dua kelompok. Seperti halnya kalau multivariate analisis. Pada akhirnya jatuhnya juga ANOVA juga, atau pakai post-hoc. Sama aja, kita ingin tahu treatment mana yang lebih baik di antara treatment yang lain. Oke, ini diagramnya agak beda ya. Jarang kita menemukan seperti ini. Biasanya stem and leaves atau diagram garis, diagram batang. Kayak gini namanya diagram apa? Apa namanya Novita diagramnya ini? Oh, Bayu, ayo siapa yang tahu? Ini nama diagramnya apa ya? Tadi saya bilang stem and leaves gitu, ada tahu? Diagram batang daun. Oke, PR ya. Nama diagramnya apa? Selanjutnya ke bawah. Oke, ini rangkuman HSG-nya ke bawah. Oke, sampai sini. Ini ada R kuadrat. Oke, ada CI. CI itu kepanjangannya apa? CI itu kepanjangannya confidence interval. Oke, interval kepercayaan. Nah, di statistika biasanya di awal-awal itu sebelum uji statistik inferensial kita ada pelajaran ini confidence interval. Artinya sebaran dari skor. Oh, Pak Heru sudah menjawab. Oke. Sebaran dari CI confidence interval, sebaran dari skor yang diperoleh. Oke, dianalisis menggunakan tingkat kepercayaan 95% biasanya. Oke. Ini semuanya 95% kan tingkat kepercayaannya.
atau bandingkan dengan 0,05. Jadi harus tahu nilai rata-rata standar deviasinya untuk bisa menghitung CI-nya, confidence interval. Makanya pakai kurung siku. Jadinya skornya itu antara 0,19 sampai 0,55. Oke, dengan tingkat kepercayaan 95%. Artinya dari data sampel kita bisa memprediksi dengan tes yang sama, maka di populasi skornya akan di antara 0,19 sampai 0,55. Kemudian R kuadrat, ini 95% sudah ya tadi penjelasan saya, arti 95%. Oke, 95%, karena kita pakainya P 0,05. 0,05 itu 5%. CI confidence interval. R kuadrat ini apa? Itu juga pengukuran effect size, tapi untuk regresi. Jadi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, besarnya kita bisa memprediksi adanya pengaruh variabel bebas ke variabel terikat 0,37%. Nah, oke, kemudian oke, bawahnya P-nya berapa? Beta. Beta itu koefisien dari variabelnya. Oke, kalau regresi kalian ingat ya, Y sama dengan alfa X tambah beta. Apa namanya? Errornya ya, berarti ya. Bukan, betanya berarti dia pakai beta, berarti beta X ditambah galatnya. Gitu ya, Pak Heru, saya dikoreksi kalau saya salah ya. Kemudian dengan level signifikansi sekian dan sekian. Ini untuk memprediksi pretest ya. Oke, pretest terhadap post-test secara keseluruhan. Oke, kemudian dia menghitung lagi untuk kelas yang menggunakan fading. Condition demonstrated significantly higher post-test scores compared with BAU. Jadi membandingkan antara yang fading conditions dengan yang BAU, tingkat prediksi pretestnya ke post-test di kedua kondisi ini berbeda secara signifikan. Nah, ini mungkin memberi inspirasi Pak Heru, coba dibuat seperti ini Pak Heru, untuk analisis data yang dimiliki oleh Pak Heru untuk post-testnya. Ya, Selain Bu. dia membuat regresi bertahap seperti ini, dia juga menghitung korelasi. Ya, Novita. Coba ditunjukkan data korelasi yang dikerjakan di sini. Dia menunjukkan ada korelasi itu di mana. Oke, ini hasil regresi setiap kelompoknya. Model 1, model 2, jadi mana yang dijadikan sebagai prediktor. Dia ini ya, maksudnya tidak dengan satu cara lah menganalisisnya, dengan beberapa cara. Dengan demikian, dia bisa bercerita. Sebetulnya, ternyata ya, self-explanation itu memang sumber extraneous cognitive load ya. Nah, ini saya mau memanggil teman-teman yang penelitian self-explanation, yang hasilnya tidak konsisten satu dengan yang lain. Vina, Iqbal, Juyus, Wildan. Siapa lagi yang mengerjakan self-explanation? Ini yang sudah lulus. Hasilnya tidak konsisten. Ini bisa ambil citasi dari artikel ini loh. Vina, Iqbal. Bisa kalian ambil citasi dari artikel ini. Artikel ini tuh dia beberapa kali menyebutkan bahwa self-explanation bisa menjadi sumber extraneous cognitive load. Ya mungkin secara parsial kalian buktikan juga kan itu di penelitian kalian. Jadi kadang-kadang meminta siswa untuk menjelaskan apa yang sedang dia pelajari
itu malah menjadi tambahan muatan kognitif untuk siswa. Menjadi beban karena dia menambah extraneous cognitive load. Oke. Mungkin tambahan saya itu, saya kira. Em, ya, 2 minggu yang lalu di artikel yang dibaca oleh Ika, bagian conclusion-nya panjang. Ini conclusion-nya 1 paragraf. Coba dilihatkan ke bawah bagian conclusion-nya. Kesimpulannya, ya, conclusion-nya 1 paragraf saja ya. Perhaps the most important lesson from this study is that mungkin pelajaran paling penting dari penelitian ini adalah there is a greater need to understand the differences between cognitive load and other cognitive processes in example-based learning. Bahwa kita itu perlu banget memahami adanya perbedaan cognitive load dengan proses-proses kognitif lainnya di dalam pembelajaran berbasis contoh. Understanding these constructs and the conditions by which they moderate learning may provide insights into individual learning differences. Dengan memahami konstruk ini dan kondisi apa yang memoderasi pembelajaran dapat memberikan kita pemahaman mengapa ada perbedaan-perbedaan hasil belajar individu. Still here, we can not definitely say that certain instructions are beneficial given the limitations mentioned herein. Dan tentu saja di sini kita juga belum bisa mengatakan dengan pasti bahwa model pembelajaran tertentu itu yang menguntungkan. Jadi dia pinter ya kalimatnya. Dia kan akhirnya kan nggak jelas toh speknya pakai yang mana. Karena hasilnya bisa begini, bisa begitu. It is necessary to understand these factors, such as prior knowledge in a content area, cognitive resources, and the difficulty of learning material. A greater understanding of how learning materials can help or inhibit learning will be of great value for teachers and learners alike in improving mathematics knowledge broadly. Dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana bahan pembelajaran dapat membantu atau menghambat belajar merupakan hal yang penting untuk guru dan pembelajar yang sejenis dalam rangka meningkatkan pengetahuan matematika yang lebih luas. Simpulannya begitu, karena dia tidak bisa menyimpulkan dari hasil penelitiannya, dia menyimpulkan bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi hasil belajar. Dan kita masih perlu belajar atau meneliti lagi tentang apa saja yang menyebabkan perbedaan hasil dari pembelajaran berbasis example. Simpulannya begitu. Jadi mungkin seperti penelitian-penelitian kalian yang ternyata dari desain yang dibuat tidak ada perbedaan yang signifikan dari sisi variabel terikat, coba kalian manuver teknik analisis datanya. Oke, dan coba jelaskan dari berbagai perspektif analisis data supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Oke. Semoga saya menambah kepercayaan diri mahasiswa untuk melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian yang diperoleh meskipun pakai ANOVA misalkan tidak ada perbedaan yang signifikan atau apa. Coba pakai cara-cara yang lain seperti yang dicontohkan di artikel ini. Oke, dari saya itu mungkin dari teman-teman yang lain. Back to you, Bayu. Baik Ibu, terima kasih atas tambahannya. Eh, Bapak Ibu yang lain, apakah ada tanggapan, pertanyaan?
tentang Vedit example. Apakah ada yang mau bertanya? Novita bisa menjelaskan kalau tentang Vedit example. Saya ada artikel tentang Vedit example juga ya, teman-teman bisa dilihat artikel saya Vedit example. Di dalamnya ada contoh Vedit example-nya. Yang mana definisi Vedit example yang saya pakai sama seperti yang ada di sini ya. Cuma sayangnya artikel ini nggak mensitasi artikel saya. Karena artikel saya yang tentang Vedit example itu hanya terbit di proceeding. Jadi kalau proceeding itu kalau di search di literatur meskipun proceedingnya terindeks Scopus jarang ditemukan oleh orang dan orang mungkin agak ragu-ragu juga untuk mensitasi artikel yang diterbitkan di dalam proceeding karena kita semua tahu peer review di dalam proceeding tidak seindependen, sebebas, selepas yang dilakukan di jurnal-jurnal. Oke, baik Ibu. Mungkin saya mau bertanya Ibu kepada Mbak Novita. Em, di Hmm. artikel ini kan terkait dengan fading example. Nah, tadi ada disebutkan jenis fading example itu yang forward dan backward. Nah, menurut Mbak Novita dan mungkin bisa disesuaikan dengan penelitian Mbak Novita, yang lebih baik itu yang mana ya Mbak? Menurut Mbak Novita, antara backward dan forward fading. Kalau menurut saya dan dalam penelitian saya itu saya mengambil yang backward fading. Jadi penghapusan atau pengurangan langkahnya itu dari belakang. Karena kan siswanya itu masih novice learner atau baru mau belajar materi itu. Kalau misalnya dari depan itu kemungkinan siswanya akan bingung atau menambah beban kognitifnya. Jadi saya berpikir lebih baik dari belakang dahulu, kemudian naik dari kesimpulan yang dihilangkan, kemudian langkah sebelumnya sampai yang terakhir siswanya belajar secara mandiri, mengerjakan secara mandiri. Oh, Seperti begitu. itu. Mhm. Mungkin bisa ditunjukkan di dalam artikel ini ada contohnya, ada screenshotnya, Novi, ya kan? Ini pakai topik bangun ruang ya. Iya, Ibu, geometri. Hmm. Kalau yang sudah saya buat dulu tentang bangun ruang juga atau luas ya kalau nggak salah ya, bukan bangun ruang ya. Oke. Nah, dari sini Novi coba jelaskan apa yang dimaksud dengan menghilangkan kesimpulan atau bawahnya dulu. Baik, untuk menurut saya pada bagian fading itu diberikan dengan fading work example itu tetap ada penjelasannya, langkah-langkah. Ini kan ada surface areanya itu ada rumusnya 2 LW ditambah 2 kali LH ditambah 2 kali WH. Kemudian pada bagian akhirnya ini tanda tanya. Pada ini itu siswanya harus mengisi berapakah jawabannya. Seperti itu, Bu. Kalau untuk work example kan sudah ada jawabannya. Kemudian siswanya itu belajar dari ini, kemudian mencoba sendiri. Seperti itu. Hmm. Gimana Bayu dan teman-teman? Apakah menjadi lebih jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih, Mbak Hmm. Novita. Oke. Eh, yang belum punya judul itu adalah Nunung dan Efrida. Hadir Nunung dan Efrida. Hadir, Bu. Ini yang namanya Pedet Example. Masih jarang yang meneliti. Barangkali terinspirasi. Tapi baca-baca dulu artikel-artikel yang lainnya. Jadi kalau mau meneliti itu baca dulu yang banyak. Baca-baca dulu bagaimana penelitian dilakukan. Mungkin saya izin bertanya lanjutan gitu. Jika variety sample berarti ini kan kayak work sample yang dikurangi. Berarti siswa tetap diminta menjawab di situ nggih dan setelah itu apakah ada pasangan problem solving begitu atau memang semuanya desainnya variety sample terus nggak ada problem solvingnya begitu Ibu. Sampai memang langkah-langkah yang diberikan itu benar-benar nggak ada sampai jadi cuma problem solving doang. Hmm, coba jelaskan Novita.
Kalau menurut saya itu pada bagian problem solving, siswanya itu tetap mengerjakan problem solvingnya itu ketika sudah selesai ini pada kan kan pengurangannya kan bertahap. Nah, kalau sudah sampai di akhir, otomatis kan siswanya itu cuma diberikan soal saja. Jadi siswanya tetap mengerjakan problem solving. Oh, begitu. Jadi nggak kayak BI yang berpasangan gitu nih, Mbak. Cuma Jadi mungkin nggak memang, sebanyak yang tergantung ya. hmm, Jadi maksudnya Novita, kan ini misalkan ini ada berapa langkah nih? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Ada 5 langkah ya yang di layar. Yang di share screen Novita ada 5 langkah ya. iya Bu. Nah itu kan dihilangkan terakhir. Soal nomor 1. Soal nomor 2 dihilangkan 2 langkah terakhir. Coba digeser. Soal nomor 3 dihilangkan 3 langkah terakhir. Soal nomor 4 dihilangkan 4 langkah terakhir. Soal nomor 5 dihilangkan semua langkah. Nah, ketika dihilangkan semua langkah, itu berarti seperti problem solving. Itu. Gitu kan ya, Novita? Betul, Ibu. Betul. Baik, terima kasih Mbak Menarik kan? Prita. Iya, Ternyata bisa seperti itu. Oke, yang ini jenis forward atau backward weighted example. Backward, Ibu. Backward completions. Karena melengkapinya dari belakang. Ada jenisnya forward completion. Ini namanya tuh melengkapi. Ingat nggak kalau buku-buku SD zaman saya kecil, itu buku-buku matematika itu kayak gini. Nggak tahu kalau buku kalian SD sudah nggak kayak gini ya. Waktu saya SD tahun 80-an, buku matematika itu kayak gini melengkapi. Namanya completion effect. Jadi efeknya itu juga bukan tidak hanya disebut weighted example effect, tapi juga completion effect. Efek dari melengkapi pemecahan masalah. Itu siswa juga bisa belajar itu. Nah, yang forward itu yang langkah pertama dihilangi. Dia harus mencocokkan dengan langkah kedua, terus 2 langkah berikutnya, 3 langkah berikutnya, dan seterusnya. Jadi itu juga proses kognitif, proses belajar. Tapi kalau untuk artikel ini, dia penulisnya mengklaim bahwa prosesnya itu berbeda. Ada proses kognitif lainnya. Saya juga bingung proses kognitif lainnya itu apa. Oh iya, semungkin ini nanti kita sama-sama belajar kapan menyebut cognitive load itu sebagai muatan kognitif, kapan sebagai beban kognitif ya Novia. Dan tadi ada pengukuran working memory capacity. Jadi ada pengukuran kapasitas ingatannya itu seberapa kuat sih dia mengingat sesuatu yang baru. Tadi ada tesnya itu ya, Wombat Working Memory Battery. Itu tesnya menarik juga. Cognitive Scientist itu salah satu penelitiannya untuk mengukur kapasitas working memory itu kayak gitu. Jadi memberikan kepada partisipan secara random beberapa bahan untuk diingat kembali dan seterusnya. Hmm. Tapi kan penelitian kita bukan ke arah situ ya. Kita lebih ke arah mendesain pembelajaran. Meskipun ya satu ruangan lah dengan kognitif psikologi karena kita menggunakan penjelasan dari ilmu psikologi kognitif untuk mendapatkan pencerahan tentang mengapa sih desain yang kita buat ini tidak efektif atau kenapa desain yang kita buat ini efektif. Baik efektif maupun tidak efektif, penjelasannya tetap kita perlukan, tetap publishable, tetap bisa dipublikasikan. Yang bisa dipublikasikan itu bukan yang hasilnya efektif saja, bukan. Bahkan kalau hasilnya efektif tetapi metodenya salah, itu tidak publishable. Jadi yang publishable itu adalah yang metodenya benar. Oke? Itu pertama, metodenya benar dulu. Yang kedua, argumentasinya kuat. Dia pakai citasi ilmiah, nggak hanya opini, dan juga nggak memaksa pembaca untuk percaya dengan apa yang dia lakukan. Dia memberikan plus dan minusnya. Oke. Yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Metodenya. Yang kedua, argumentasinya.
rasionalnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia memberikan insight, memberikan manfaat, memberikan eh, sesuatu yang bisa di take away dari membaca artikelnya. Jadi kacamatanya editor itu kayak gitu. Tiga hal itu yang dilihat, bukan hasilnya signifikan atau tidak signifikan. Oke, saya menambah lagi motivasi untuk teman-teman yang hasilnya non-signifikan di variabel terikatnya. Ayo, diselesaikan tulisannya. Ini ada contoh artikel yang bisa dipakai sebagai panduan. Kalau yang kita pelajari kan belajar akan lebih mudah dengan contoh. Maka carilah contoh supaya pekerjaan kalian jadi lebih mudah. Saya sudah banyak bicara. Ini yang lain mana nih? Ayo on kamera dulu. Halo. Tito Hanafi, salam kenal. Selamat bergabung membaca artikel dengan kita. Juyus dan Halo Ibu. Wildan. Ya, oke. Back to you, Bayu. Ibu, Ya, terima kasih Rizky, atas. terima kasih sudah on kamera. Hmm. Hmm. Apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, Mungkin kalau sudah. nggak ada lagi, Oke. ya sudah kita cukupkan. Mungkin teman-teman mau membaca ulang lagi artikelnya. Ya, Novita ya. Silahkan kontak Novita jika mau lebih banyak diskusi tentang valid example, work example, self-explanation, teknik analisis yang ada di artikel ini, dan lain-lain. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, kita foto bersama. Mohon peserta dapat on cam. Saya akan screenshot. Oh ya, kalau begitu, saya mau begini ya, biar pas tengahnya. Hmm. Oke, ini. Salam kenal untuk teman-teman yang membaca bersama. Sudah belum, Bayu? Oke, Ya. saya screenshot 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, sudah Ibu. Oke, terima kasih. Oke. Baik, Follow terima kita kasih. di Instagram dong, sama YouTube, jadi subscriber. Saya butuh 1.000 subscribers. Mau apa? Mau mengajukan dana. Sudah ya Bu. Baik, kalau begitu kita akhiri agenda Rich Review Chat yang ke-57 pada pagi hari ini. Artikelnya sangat menarik sekali, nggih. Ternyata wedding example yang dibandingkan dengan work example dan yang ada self explanation dan problem solving biasa ternyata tidak signifikan secara statistik setelah dibandingkan. Namun kita tidak boleh menyerah bahwa semua hasil penelitian itu adalah hasil dan kita bisa mencari metode lain untuk membahasnya dengan cara berbagai statistik yang ada. Jadi kita bisa memandang hasil kita dengan statistik yang berbeda sehingga kita bisa ada temuan-temuan baru seperti itu. Namun Wedding sample tetap bagus, jadi meskipun tidak signifikan secara statistik, namun juga tetap bagus untuk dipraktekkan dan ini adalah hal menarik bagi kita ke depannya karena memang penelitian ini jarang. Mbak Novi sudah memulai dan mungkin setelahnya bisa meneliti lebih dalam terkait dengan wedding example ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Oh ya, bagi ya peserta yang mungkin baru bergabung, selamat datang juga. Kami ucapkan, kami juga memiliki Instagram, website YouTube, bisa dicek eh, bahwa kami juga memiliki banyak kegiatan dan bisa bergabung jika Bapak Ibu tertarik untuk mendaftar membership, juga silakan bergabung. Baik, kalau begitu saya akhiri. Saya sebagai moderator mohon maaf jika dalam membersamai diskusi pada pagi hari ini terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu.